Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa man jahada bi jihadihi wa ihtada bi hadihi wa istanna bi sunnatihi wa tamassaka biha ila yaumil mi'ad, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'd. Fa inna ahsanal kalami kitabullah wa khairal hadi wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ay kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tsumma amma ba'd. Ikhwati fillah wa akhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum. Seperti biasa, sebelum kajian ini kita mulai, mari sejenak kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai pada pagi hari yang sangat berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam karunia dan kenikmatannya. Di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan waktu luang, dan yang terbesar adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat sunnah, serta nikmat tauhid. Sehingga dengan seluruh nikmat inilah kita masih bisa melangkahkan kaki ke tempat yang insyaallah taala diberkahi oleh Allah taala ini, dalam rangka untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah, yaitu talabu al-ilmi asy-syar'i. Kemudian selanjutnya tak lupa pula salam dan salawat semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang telah membawa kita, beliau yang telah menuntun kita dari gelap dan pekatnya alam jahiliyah menuju kepada terangnya alam Islam yang sempurna. Ikhwati fillah wa akhwati fiddin, azani Allahu wa iyyakum. Insyaallah taala atas izin, pertolongan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari yang sangat berbahagia ini kembali kita akan melanjutkan pembacaan kitab Raudhatul Anwar fi Siratin Nabi Al-Mukhtar, buah karya dari Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullahu taala. Taib. Insyaallah taala pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas al-Maulid atau Maulidur Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya kita sudah mempelajari Usratur Rasuli sallallahu alaihi wasallam, keluarga Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas Mauliduhu sallallahu alaihi wasallam. Kalau di kitab antum itu di situ al-Maulid, al-Maulid. Apa artinya al-Maulid? Apa artinya Maulid? Kelahiran. Jadi Maulid itu Maulid itu adalah isim zaman.
atau isim makan dari kata kerja. Ya, walada yalidu. Walada yalidu. Yalidu. Ya, walada artinya melahirkan dalam bentuk fi'il madhi, kemudian yalidu sedang melahirkan dalam bentuk fi'il mudhari. Ya. Al-maulid atau maulidun ala wazni ya maf'ilun itu isim zaman atau isim makan dari kata kerja yang telah kita sebutkan tadi. Ya, berarti kalau isim zamannya ya maka artinya adalah ma'al maulid itu artinya waktu kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tapi kalau dijadikan sebagai isim makan, ya, kalau antum belajar ilmu sharaf, belajar bahasa Arab, insya Allah tahu. Ya, tapi kalau artinya isim makan, itu artinya tempat kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini jangan salah paham. Kita bukan membahas ya al-maulid, yaitu perkara yang masyhur di tengah-tengah masyarakat, yang mana ini adalah perkara baru yang diada-adakan, perayaan baru yang diada-adakan oleh sebagian saudara-saudara kita kaum muslimin. Karena perayaan yang diakui dalam Islam itu kan sudah ditetapkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam hadis disebutkan kadimar Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam al-Madinata. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memasuki kota Madinah, beliau menemukan ada dua perayaan yang biasa dilakukan oleh orang-orang Madinah pada saat itu. Lalu kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala telah menggantikan dua hari raya kalian dengan dua hari raya yang lebih baik, yaitu Idul Adha dan Idul Fitri. Jadi tidak ada lagi. Ya, kita nggak boleh membuat-buat ya, kalau orang bilang hari besar HB gitu istilahnya ya. Ada, saya lupa istilahnya, hari besar gitu. Ya, atau hari raya kita nggak boleh. Ya, nggak boleh membuat-buat perayaan sendiri, kecuali kalau itu ada syariatnya, ada tuntunannya dari Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini adalah pensyariatan. Ya, pensyariatan itu nggak boleh, kita nggak boleh lakukan. Kita hanya dituntut untuk mengikuti saja. Ya, ittabi'u wala tabtadi'u. Ittabi'u, ikutilah kalian dalil-dalil yang sudah ada, dalil-dalil yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala tabtadi'u, dan janganlah kalian melakukan kebidahan atau janganlah kalian melakukan perkara-perkara baru dalam agama kita ini yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Nah, di sini ya penulis mengatakan al-maulid. Ya, kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan wulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sya'bi Bani Hashim fi Makkah. Jadi Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di lingkungan Bani Hashim fi Makkah. Ya, jadi kayak satu lingkungan gitu ya. Kalau kayak kita mungkin kayak satu di sini lingkungan sini, ya kayak satu RT gitu ya. Di situ semua Bani Hashim. Ya, di situ semua kerabatnya, keluarganya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua ulama sepakat bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam itu dilahirkan di Makkah. Sabihata yaumil Itsnain. Jadi beliau dilahirkan di pagi harinya pada hari Senin. Ya. Jadi beliau dilahirkan pada hari Senin. Ya, waktunya pada waktu pagi at-tasi'. Ya, tanggal di sini penulis mengatakan at-tasi', tanggal 9 Rabiul Awal. Ya, nanti akan kita bahas ini. Wa yukalu, dan dikatakan bahwa beliau lahir as-sani asyar. Ada yang mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada tanggal 12. Ya, jadi di sini penulis membawakan dua pendapat. Yang pertama at-tasi pada tanggal 9, yang kedua as-sani asyar pada tanggal 12 min syahri Rabiul Awal, pada bulan Rabiul Awal. Ya, jadi di sini sekali lagi ada dua pendapat yang dibawakan oleh beliau. Ya, tanggal 9 dan tanggal 12 Rabiul Awal amal fili, pada tahun gajah. Wa tarikhul awal asahu. Ya, kata beliau di sini rahimahullahu taala, yang pertama, pendapat yang pertama yaitu pada tanggal 9 Rabiul Awal, ini yang paling sahih. Ya, ini yang paling
sahih. Jadi bukan tanggal 12 Rabiul Awal yang paling sahih, bukan. Ya, tapi yang paling sahih di sini kata beliau rahimahullahu taala adalah at-tasi' pada tanggal 9 Rabiul Awal. Ini pendapat yang paling sahih, ya. Wasani ashar. Akan tetapi pendapat yang kedua, ashar, itu lebih masyhur, lebih umum, ya, terutama di tengah-tengah masyarakat kita. Ya, di Indonesia ini, saya mau tanya sama antum, yang paling masyhur di negeri kita, beliau dilahirkan pada tanggal berapa? Tanggal 9 atau tanggal 12? Nah, berarti ini umum pada tanggal 12. Ya, beliau mengatakan yang paling sahih itu tanggal 9 Rabiul Awal. Tapi pendapat yang paling masyhur dan ternyata ini mendunia, ya. Pendapat yang paling masyhur adalah tanggal 12 Rabiul Awal, ya. Ikhwas sekalian, di sini kita bisa belajar bahwa ketika kita menjalankan agama kita ini yang mulia, jangan mengikuti kebanyakan orang, ya. Jangan mengikuti yang masyhur. Akan tetapi patokan kita adalah kebenaran. Ya, kalau itu benar kita ikuti, tapi kalau itu salah jangan kita ikuti walaupun banyak orang yang melakukannya. Bahkan walaupun semua orang melakukannya, kita sendiri walaupun semua orang melakukannya, akan tetapi kita tidak boleh melakukannya kalau itu kita ketahui bahwa itu adalah perbuatan yang salah. Ya. Jadi kita biasakan yang benar, jangan membenarkan yang biasa. Ya. Jangan membenarkan yang biasa. Ya, jadi kalau misalnya kita tahu bahwa perkara ini adalah perkara yang salah, walaupun mayoritas orang melakukannya, maka kita jangan melakukannya. Karena kalau kita mengikuti kemauan kebanyakan orang yang ada di atas permukaan bumi ini, la yudilluka an sabilillah, maka itu bisa menyesatkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi patokannya adalah apa? Patokannya adalah kebenaran. Patokannya berkesesuaian tidak dengan Al-Quran dan Al-Hadis ala fahmi salaf. Sesuai dengan yang dipahami oleh salaful ummah. Kalau tidak sesuai, maka kita jangan ikuti walaupun mayoritas orang melakukannya. Nah, seperti di sini, beliau mengatakan di sini bahwa yang paling sahih adalah pendapat yang pertama. Jadi beliau yang paling sahih itu dilahirkan pada tanggal 9 Rabiul Awal tahun gajah, dan yang pendapat yang paling masyhur adalah tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun gajah. Taib. Kemudian beliau mengatakan wa huwa yuwafiqu al-yauma tsaniya wal 20. Ya, saya nggak tahu kalau antum punya buku, itu tulisannya di situ mungkin wal 20, itu keliru. Wal 20, ya. Wa huwa yuwafiqu al-yauma tsaniya wal 20. Ya, dan bertepatan ya pada tanggal 22 ya min syahri April, ya, bulan April sanata khamsimia ihda wa sab'ina bil milad. Ya, jadi beliau sallallahu alaihi wasallam dilahirkan itu pada bertepatan dengan tanggal 22 April 571 Masehi. Ya, 571 Masehi. Ini kalau kita lihat ya kalender Masehinya. Taib. Berkenaan dengan hari lahir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, berkenaan dengan hari lahir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para ulama sepakat bahwa beliau Sallallahu Alaihi Wasallam itu dilahirkan pada hari Senin. Ya, jadi semua ulama sepakat bahwa beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan pada hari Senin. Ulama berbeda pendapat tentang ya tanggal dan bulan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun harinya, semua ulama sepakat bahwa beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan pada hari Senin. Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Anna Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam su'ila an siyam yaumul Itsnain faqala." Bahwa Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah ditanya tentang ya adanya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam berpuasa pada hari Senin, ya, dan itu juga disyariatkan, itu juga disunnahkan bagi kita umatnya, ya, berpuasa pada hari Senin dan Kamis. Faqala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ya, dzaka yaumun, hari Senin itu ulidtu fihi, aku dilahirkan padanya, di dalamnya, di hari Senin tersebut. Ya, jadi ini dalil bahwa beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan pada hari Senin.
Wa yaumun bu'ithtu au unzila alayya fihi. Dan pada hari Senin tersebut, aku pertama kali diutus atau pertama kali diturunkan wahyu kepadaku, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwa Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu dilahirkan pada hari Senin. Kemudian tanggal lahir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi Safiur Rahman, Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah, beliau di kitabnya ini membawakan dua pendapat. Bahwa beliau yang pertama beliau dilahirkan pada tanggal 9. Ya, pendapat yang kedua beliau dilahirkan pada tanggal 12. Ya, tanggal 9 adalah yang paling sahih, sementara yang 12 adalah yang paling masyhur. Nah, ada beberapa pendapat. Ya, ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa ya, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak lahir pada tanggal 9, ya, dan beliau tidak lahir pada tanggal 12. Ya, ada yang mengatakan bahwasanya Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu dilahirkan pada tanggal 2, ya, Rabiul Awal. Ya, ada yang mengatakan bahwa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan pada tanggal 8 Rabiul Awal. Ada pendapat yang mengatakan bahwa Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan pada tanggal 10 Rabiul Awal. Dan ada pendapat yang mengatakan bahwa Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu dilahirkan pada tanggal 17 Rabiul Awal. Jadi banyak pendapat. Ya, dua sendiri sudah dibawakan oleh Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullahu taala. Sementara di sini ada 4 pendapat lainnya. Berarti paling tidak ada 6 pendapat ya tentang kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Kemudian pendapat yang paling masyhur sebagaimana yang dikatakan oleh beliau tadi adalah yang mengatakan bahwa beliau lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal. Ya, menurut jumhur para ulama, justru tanggal 12 Rabiul Awal itu adalah apa? Wafatnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti mohon maaf ya, jika ada yang merayakan ulang tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang orang katakan sekarang Maulid pada tanggal 12 Rabiul Awal, maka mohon maaf, itu artinya antum merayakan apa? Ya, antum silahkan teruskan sendiri. Ya, karena ini jumhur ulama. Ya, jumhur kebanyakan ulama berpendapat bahwa tanggal 12 Rabiul Awal itu adalah hari wafatnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, adapun pendapat yang paling sahih yaitu tadi tanggal 9 Rabiul Awal, itu pendapat yang paling sahih. Ya, yang dibawakan oleh Syekh Safiur Rahman dalam kitab beliau ini. Taib, Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam kitab beliau Fathul Bari ketika menjelaskan kenapa sahabat tidak memilih kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai patokan tahun dalam Islam, maka beliau mengatakan, ya, karena sebelumnya kita harus ketahui ya bahwa dalam di bangsa Arab itu, ya, di bangsa Arab sebelum Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus, itu mereka banyak ya tahun patokan, ya, banyak tahun patokan sebelum Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam diutus. Bahkan sampai ketika Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam diutus, itu belum ada patokan baku, ya, patokan baku dalam agama kita ini. Ya, nanti di belakang hari di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu barulah ada tahun patokan. Di zamannya Abu Bakar pun itu belum ada. Ya, jadi mereka masih memakai ya tahun-tahun patokan yang dipakai oleh bangsa Arab secara umum. Gitu kan, seperti itu. Nah, barulah di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, kalau tidak salah pada tahun keempat Hijriah, ya, barulah pada saat itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berdiskusi dengan para sahabat-sahabat senior ya untuk menentukan patokan tahun dalam Islam ini. Ya, dalam sebabnya adalah kalau tidak salah Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu itu mengirimkan surat, menerima surat-surat dari Amirul Mukminin. Ya. Dan beliau tidak tahu, ya, Abu Musa tidak mengetahui kalau tidak salah pada saat itu beliau menerima surat, ya, beliau ada surat yang mana surat tersebut ditulis pada bulan Sya'ban kalau tidak salah. Ya, ditulis pada bulan Sya'ban, tapi belum ada tahun patokannya. Sya'ban misalnya tahun ke-5 Hijriah, tahun ke-4 Hijriah gitu kan, atau tahun ke-5 Hijriah itu belum ada, Sya'ban saja. Nah, kemudian Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu
mengirimkan surat kepada Amirul Mukminin di Madinah, kepada Umar radhiyallahu taala anhu. Ya Amiral Mukminin, ya kami menerima kutub, ya istalamna al-kutub. Kita menerima surat-surat dari Anda dan kita tidak mengetahui ya bahwa kita tidak mengetahui apakah ya bulan yang dimaksudkan ini adalah bulan sekarang atau bulan tahun kemarin di surat tersebut. Ya akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengumpulkan para sahabat untuk berdiskusi tentang patokan tahun. Ya. Nah, ketika mereka berdiskusi, ada sahabat yang mengusulkan, bagaimana kalau misalnya tahun patokan itu dari kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Tapi ini tidak disetujui. Bahkan ada sahabat yang mengusulkan, bagaimana kalau tahun patokan dalam Islam ini adalah kematiannya Nabi kita, wafatnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Itu pun tidak disetujui dengan alasan bahwa ya kemungkinan besar akan mengundang kesedihan yang terus berulang ketika tahun patokan itu adalah wafatnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, kalau tidak salah, beliau yang mengusulkan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, bagaimana kalau tahun patokan itu adalah dimulai dari hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, al-hijratu tufarriqu bainal haqqi wal batil. Hijrah itu memisahkan, ya membedakan antara yang hak dengan yang batil. Ya fa'arrihu, ya biha. Maka buatlah tahun patokan itu dari sejak mulainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah. Ya seperti itu. Jadi itu asal mulanya. Ya asal mulanya. Sebelumnya itu mereka mengambil patokan dari tahun-tahun umum, kayak tahun gajah misalnya, dimulai dari terjadinya tahun gajah gitu kan, seperti itu. Atau misalnya ya di zaman sebelum Rasulullah SAW diutus menjadi nabi dan rasul, itu Ka'bah pernah terjadi di Ka'bah itu pernah terjadi banjir bandang, banjir yang sangat besar sehingga merusak Ka'bah. Ya, jadi mulailah direnovasi Ka'bah pada saat itu. Mereka mengambil patokan tahun dari situ. Kemudian pernah terjadi sebelum Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam juga diutus, ada namanya harb Fijar gitu kan, perang Fijar. Ya, nah tahun itu juga lah yang diambil, yang biasa diambil patokan oleh orang-orang Arab pada saat itu. Barulah belakang hari di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu kita sendiri mempunyai ya tahun patokan, yaitu dimulai dari hijrahnya Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Taib, kita kembali. Ya, Ibnu Hajar rahimahullahu taala beliau mengatakan dalam kitab Fathul Bari, beliau mengatakan li'annal maulida wal mab'atsa, karena sesungguhnya al maulid, ya kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal mab'atsa dan diutusnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yakhlu wahidun minhuma minan niza'i fi ta'yinis sana, karena tidak terlepas dari perbedaan pendapat di antara para sahabat, ya di antara keduanya tersebut, ya fi ta'yinis sana, dalam rangka menetapkan patokan tahun. Ya itu tadi yang sudah kita jelaskan di awal. Jadi maulid ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kelahiran Rasulullah SAW dan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu terjadi perbedaan pendapat di antara para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, maka diambillah patokan ya tahun itu dari hijrahnya Rasulullah SAW atas usulan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ya, taib. Kemudian masalah bulan, jadi nggak serta merta, ya masalah bulan. Kemudian selesai masalah tahun, sekarang penentuan bulan baru, awal bulan di tahun Hijriyah, ya. Karena mungkin ada di antara kita yang nggak tahu ya, banyak di antara kita yang suka merayakan, ya sebagian saudara-saudara kita kaum muslimin itu suka merayakan tahun baru Hijriyah, tapi nggak tahu sejarahnya bagaimana tahun Hijriyah tersebut, ya. Nggak tahu bagaimana sejarahnya Hijriyah, tapi rajin merayakan tahun baru Islam. Ya, taib. Nah, bulan dimulai dari apa? Dari apa? Muharram. Ya. Nah, tidak serta-merta dimulai dari Muharram, karena bulan-bulan ini itu sebelumnya sudah ada. Bahkan sebelum Nabi kita diutus sallallahu alaihi wasallam, bulan-bulan ini sudah ada. Ya, bulan Muharram gitu kan, seperti itu ya. Dan bulan-bulan lainnya itu sudah ada, sudah dikenal. Ya, sudah dikenal sebelumnya. Akan tetapi penentuannya bahwa
bulan pertama dalam tahun Hijriah itu, ya, dalam tahun Hijriah itu juga setelah para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain berembuk, ya. Dan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, beliau memberikan pendapat, ya, beliau memberikan usulan kepada Umar bin Khattab, bagaimana kalau misalnya, ya, bulan pertama dalam kalender Islam ini itu dimulai dari Muharram. Alasannya kenapa kata beliau? Karena pada saat itu orang baru selesai bubar dari melaksanakan ibadah haji. Ya, maka pada saat itu ditetapkanlah bahwa bulan pertama adalah Muharram, kemudian tahun patokan kita umat Islam adalah dimulai dari hijrahnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saya menasehatkan diri saya dan antum semua sebisa mungkin kita terbiasa mempergunakan kalender Hijriyah. Ya, kita tidak melupakan kalender kita, tidak. Akan tetapi biasakan kalau kita menulis tanggalan, biasakan kita menuliskan juga ya kalender Hijriyah. Kalau saya pribadi itu biasanya menuliskan ya kalender Hijriyah. Kalaupun saya sertakan biasanya setelahnya baru kalender Masehi, ya. Karena ini syiar kita gitu loh. Ya, ini syiar kita. Jangan kita mensyiarkan syiarnya orang-orang kafir. Ya, kalaupun di negeri kita ini memang seperti itu adanya, maka sebisa mungkin jangan kita melupakan kalender Hijriah. Kalau bisa dibarengin gitu kan seperti itu. Ya, apakah Hijriah yang kita dulukan atau Masehi, yang intinya kita tidak lupa bahwa hari ini tanggal berapa, bulan tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa Hijriah, ya seperti itu. Allah taala alam bisawab. Baik. Kemudian bulan lahir Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya, tadi disebutkan oleh penulis bahwa beliau Shallallahu alaihi wasallam itu dilahirkan pada bulan Rabiul Awal. Ya. Sebagian berpendapat bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ada ulama yang berpendapat bahwa beliau Shallallahu alaihi wasallam itu dilahirkan pada bulan Ramadan. Ya, jadi ada pendapat yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada bulan Ramadan. Taib, disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam diutus pada bulan Ramadan. Tatkala itu beliau Shallallahu alaihi wasallam berusia ya tepat ya 40 tahun. Maka jika dihitung mundur 40 tahun ke belakang, maka semestinya beliau Shallallahu alaihi wasallam juga lahir persis pada bulan Ramadan. Kalau mau dihitung mundur, ya, karena beliau dilahirkan pada bulan Ramadan, beliau diutus pada bulan Ramadan. Agar ketika beliau diutus, usia beliau tepat 40 tahun. Jadi dihitung mundur. Ini pendapat sebagian ulama. Namun pendapat ini lemah. Ya, antum bisa lihat ini, bisa baca ini dalam kitab ya Al-Bidayah wan Nihayah, buah karya dari Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Taib. Bahkan ada pendapat yang mengatakan bahwa Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dilahirkan pada bulan Safar. Ya, ada yang mengatakan bahwa Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada bulan Safar. Ada jumhur ulama berpendapat bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir pada bulan Rabiul Awal, dan inilah pendapat yang paling kuat. Ya, jumhur ulama berpendapat bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada bulan Rabiul Awal, dan inilah pendapat yang paling kuat. Ya. Taib. Adapun tahun kelahiran beliau sallallahu alaihi wasallam adalah pada tahun gajah. Ya, jadi beliau sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada tahun gajah. Ada yang tahu nggak? Ya, berapa bulan atau berapa hari setelah terjadinya ya peristiwa gajah itu? Abraha datang dari Yaman dengan pasukan bergajahnya menyerang hendak menghancurkan Ka'bah pada saat itu. Berapa hari ya dari kejadian tersebut Rasulullah dilahirkan? Ada yang tahu nggak? Atau berapa bulan? Ada yang tahu? Ya, sekira-kira pendapat yang paling kuat itu sekira-kira 50 hari setelah kejadian tersebut Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Ya. Jadi pada tahun 571 Masehi, ya, bertepatan dengan tahun gajah. Taib. Sebagaimana yang dikatakan oleh ya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab beliau Zadul Ma'ad. Ya, beliau mengatakan la khilafah. Ya, tidak ada perbedaan pendapat annahu wulida sallallahu alaihi wasallam bi jawfi Makkah. Bahwa Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di kota Makkah. Wa anna maulidahu kana amal fil. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam dilahirkan
itu pada tahun gajah. Jadi ini tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama bahwa Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di kota Mekah dan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan bertepatan dengan tahun gajah. Adapun berapa hari setelah peristiwa itu barulah ulama berbeda pendapat. Ya, ada yang mengatakan 2 bulan, ada yang mengatakan 50 hari. Ya, tapi pendapat yang saya condong padanya adalah bahwa Nabi kita Nabi Muhammad SAW dilahirkan itu 50 hari pasca terjadinya ya peristiwa gajah tersebut. Baik, kita lanjutkan. Wa kanat qabilatuhu ya wa kanat qabilatuhu aidiyatuhu dan adalah ya bidannya ya. Kalau kayak kita qabilatun itu atau diatun itu adalah dukun beranak ya, yang membantu orang untuk, bukan dokter, bukan, yang membantu orang untuk melahirkan ya. Kalau zaman dulu kan gitu ya. Kalau orang-orang dulu itu biasanya mereka tidak pakai dokter. Saya sendiri itu 8 bersaudara, itu semuanya dilahirkan di dalam rumah tanpa bantuan dokter. Ya, dan saya lihat sendiri berapa orang adik-adik saya, karena saya anak kedua. Ya, saya sudah mulai enggak pada saat itu. Saya melihat beberapa orang adik saya itu lahir di depan mata saya dan tanpa bantuan dokter. Ya, yang datang itu hanya keluarga terdekat saja. Yang perempuan-perempuan kayak tante saya gitu kan, seperti itu. Ya, subhanallah, luar biasa itu orang-orang dulu. Barulah setelah kita dilahirkan, barulah kita memanggil mantri. Ya, mantri itu juga mantrinya om, namanya mantri laki-laki tapi om saya gitu. Ya. Tugasnya untuk apa? Tugasnya hanya menggunting hari-harinya ya, puser itu ya. Itu aja, dibetulin baru dimandikan, udah selesai. Cuma itu aja. 8 bersaudara. Alhamdulillah semua lahir di rumah tanpa bantuan dokter. Itu dulu seperti itu. Nah, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, itu ketika beliau lahir dibantu oleh seorang dukun beranak ya. Ya, namanya Asy-Syifa binta Amr. Ya, Syifa bintu Amr. Nah, Syifa bintu Amr ini adalah Umma Abdurrahman bin Auf, ibunya Abdurrahman bin Auf. Jadi yang membantu ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melahirkan itu adalah ibunya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu. Namanya adalah Syifa bintu Amr. Ya, baik. Kemudian kita lanjutkan. Walamma waladathu ummuhu, tatkala ibunya beliau sallallahu alaihi wasallam melahirkannya, kharaja minha nurun adaat lahu kusurus Syam. Maka keluarlah, mohon maaf, dari jalan beliau dilahirkan, keluarlah cahaya yang menerangi kusurus Syam, yang menerangi istana-istana yang ada di Syam. Ya, istana-istananya apa? Orang-orang Romawi. Ini isyarat bahwa kelak Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini isyarat yang pertama, beliau sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang mulia. Ya, ini isyarat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah lahir orang yang mulia, telah lahir orang yang agung. Dan ini isyarat bahwa Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak dengan ajarannya akan membebaskan manusia-manusia, akan membebaskan orang-orang, akan membebaskan para hamba dari penghambaan para hamba menuju kepada penghambaan Robnya hamba. Ya, ini isyarat. Ya, ini isyarat. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dilahirkan, maka keluarlah dari dari jalan beliau sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, ya, dari ibunda beliau itu keluarlah cahaya yang menerangi istana Syam. Taib. Kemudian ya, perlu kita ketahui juga di sini bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan buah dari doanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ya, dan juga adalah merupakan realisasi berita gembira Nabi Isa alaihi salatu wassalam dan mimpi ibunya beliau ya sallallahu alaihi wasallam. Imam Ahmad ya dan Al-Bazzar meriwayatkan dari Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana da'watu abi Ibrahim." Ya, aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah buah dari doa ayahku Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Yang pertama. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, wa bisyarati Isa qaumahu, dan berita gembira yang disampaikan oleh Nabi Isa alaihi salatu wassalam kepada kaumnya. Nanti akan kita bacakan dalilnya. Kemudian yang ketiga, wa ru'ya ummi,
Dan mimpi ibuku, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, allati ra'at, yang mana ibuku tersebut melihat, ka'annahu kharaja minha, seolah-olah keluar darinya, kita bahasakan seperti itu aja ya, seolah-olah keluar dari ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nurun, cahaya, adha'at lahu kusurus Syam, yang mana cahaya tersebut menerangi istana-istana di negeri Syam. Ya, istana-istananya raja-raja Romawi pada saat itu. Ya, taib. Pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana da'watu Abi Ibrahim. Aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah buah dari doa ayahku Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan ini antum bisa lihat dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 129. Allah Subhanahu wa taala itu mengabadikan doanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam berdoa, Rabbana, wahai Rabb kami, wa ba'ats fihim rasula. Ya, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam berdoa, wahai Rabb kami, wa ba'ats, dan utuslah fihim, pada kaum tersebut, rasula, seorang rasul. Ya, minhum, dari kalangan mereka. Dan yang dimaksudkan di sini adalah siapa? Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bangsa Arab. Ya, bangsa Arab, yatlu alaihim ayatika, yang mana rasul tersebut yatlu alaihim ayatika, membacakan kepada mereka ayat-ayat engkau, yaitu Al-Quran. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata, dan rasul tersebut mengajarkan kepada mereka Alkitab, yaitu Al-Quran, wal hikmata. Yang dimaksudkan dengan al-hikmah di sini, kata para ulama tafsir, adalah sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yuzakkihim, dan rasul tersebut wa yuzakkihim, mensucikan mereka, membersihkan mereka. Innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau al-aziz, ya, maha perkasa, al-hakim, ya, lagi maha hakim, ya. Baik. Nah, ini doanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan doa ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian, ya, Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi terakhir, itu lahir dari keturunan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ya. Kemudian Nabi Ismail, kemudian kita sudah pelajari turun-temurun nanti sampailah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini juga kita bisa belajar melihat dari doanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kalau kita berdoa, ya, kita usahakan di antara adabnya berdoa, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik itu di awalnya ataupun kita memuji Allah Subhanahu wa taala ketika selesai berdoa. Di sini setelah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam berdoa, beliau mengatakan innaka antal azizul hakim. Ya, innaka anta al-azizul hakim. Ya, logikanya kita saja sejak manusia, kalau misalnya kita mau meminta, ya, atau meminta bantuan kepada seseorang, itu biasanya nggak to the point. Biasanya dimulai dengan apa? Dengan basa-basi. Dan akhirnya biasanya diakhiri dengan basa-basi juga. Ya, kalau manusia saja kita seperti itu, maka bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Maka ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pujilah Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya yang maha indah, barulah kemudian setelah itu bersalawat, barulah setelah itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula setelah kita selesai berdoa, kita kembali memuji Allah Subhanahu wa taala dan kita kembali bersalawat. Ya, ini di antara adabnya berdoa, dan dengan doa-doa yang seperti ini insyaallah taala akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini buah dari doanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Wa bisyarati Isa qaumahu, dan berita gembira Nabi Isa alaihi salatu wassalam kepada kaumnya. Dalam Al-Quran surah As-Saff ayat 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idh qala Isa bin Maryam. Dan ingatlah ketika Nabi Isa alaihi salatu wassalam, putranya Maryam, berkata, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum, aku ini adalah utusan Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat. Ya, aku ini membenarkan, datang dengan membenarkan kitab sebelum kalian, sebelum kita, yaitu kitab Taurat. Ya, wa mubasysyiran, dan aku, kata Nabi Isa alaihi salatu wassalam, memberikan kabar, orang yang memberikan kabar gembira, birasulin, dengan akan diutusnya seorang rasul, ya'ti min ba'di, yang akan datang setelahku, setelah periodeku, kata beliau, ismuhu Ahmad, namanya Ahmad. Ya, dan ini sudah disebutkan dalam
kitab Injil. Ya, begitu pula disebutkan dalam kitab Taurat. Bahkan nama para sahabat radhiyallahu taala anhum majma'in dan sifat-sifat para sahabat radhiyallahu taala anhum majma'in, sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu dari jauh-jauh hari sudah disebutkan karakter mereka, ciri khas mereka para sahabat Rasulullah SAW dalam kitab Taurat dan Injil. Ya, nah di sini Nabi Isa sudah memberikan kabar kepada kaumnya, ya, mubasyiran birasulin ya'ti min ba'di, ya, memberikan kabar gembira kepada kalian bahwa akan ada seorang nabi, seorang rasul yang diutus setelahku, namanya adalah Ahmad. Dan ini diantara nama nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Kita lanjutkan. Dalam riwayat Ibnu Sa'ad, ya, dalam At-Tabaqat Al-Kubra dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'at ummi," ya, ibuku melihat atau bermimpi, ka'annahu kharaja minha nurun ada'at minhu qusur Syam. Dalam riwayat yang lain, ya, dalam riwayat yang lain, da'watu abi Ibrahim wa busyra Isa wa ra'at ummi hina wa da'atni sata'a minha nurun ada'at lahu qusuru busra. Baik, kita lanjutkan. Kemudian kata penulis di sini rahimahullahu taala, wa arsalat ila jaddihi Abdul Muttalib tubashshiruhu biwiladatihi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian setelah itu Aminah ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirimkan atau membawa, ya, mengirimkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat itu yang masih orok, ya, kepada kakeknya yaitu Abdul Muttalib, tubashshiruhu, ya, beliau memberikan berita gembira biwiladatihi sallallahu alaihi wasallam akan kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faja Abdul Muttalib, maka datanglah Abdul Muttalib, ya, mustabsyiran masrura, dalam keadaan yang sangat bahagia, dalam keadaan sangat gembira dengan kelahiran cucunya tersebut, dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hamalahu, lalu kemudian beliau pun membawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa adkhalahul Ka'bata. Lalu kemudian beliau pun memasukkan Rasulullah SAW ke dalam Ka'bah, wa syakarallaha, dan beliau pun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil bagi kita semua juga bahwa kaum musyrikin itu, ya, kaum musyrikin sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus, mereka juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi di samping itu, mereka juga bersyukur kepada berhala-berhala mereka. Mereka juga menyembah kepada berhala-berhala mereka. Mereka juga beribadah kepada berhala-berhala mereka. Mereka juga bertawakal kepada berhala-berhala mereka. Jadi apa yang mereka tidak bisa lakukan? Yang tidak bisa mereka lakukan sampai Nabi kita diutus, Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yang mereka tidak bisa lakukan adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang tidak bisa mereka lakukan. Ya, menyembah kepada Allah, ya, mereka juga menyembah kepada Allah. Ya, akan tetapi di samping itu mereka juga menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga menyembah kepada berhala-berhala mereka. Yang mereka tidak bisa lakukan adalah hanya semata-mata menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ketika Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaum musyrikin, orang-orang kafir Quraisy, itu mereka tidak mau mengatakan la ilaha illallah. Ya, kenapa mereka tidak mau mengatakan la ilaha illallah? Karena mereka tahu persis konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Berbeda dengan kita. Ya, kalau kita, kebanyakan dari kita, ya, banyak dari kita kaum muslimin, mohon maaf, ya, fasih mengucapkan la ilaha illallah. Bahkan ada yang sanggup mengucapkan 1000 atau 2000 kali dalam sehari. Akan tetapi mohon maaf, banyak di antara kita yang tidak mengetahui makna, arti, konsekuensi, syarat-syarat daripada la ilaha illallah. Oleh karenanya, banyak orang yang kita temukan fasih mengucapkan la ilaha illallah, tapi wa na'udzubillahi min dzalik wa nasallallahu taala salam wal afiyah, mereka juga masih datang ke kuburan meminta kepada penghuni kuburan. Ini artinya mereka tidak memahami konsekuensi dari apa? La ilaha illallah. Ya. Jadi kalau misalnya kita bertanya, ada orang yang bertanya, kenapa sih orang-orang kafir Quraisy, kaum musyrikin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa sih mereka tidak mau mengatakan la ilaha illallah? Padahal kan gampang. Ya, mereka adalah orang Arab asli gitu loh. Ya, karena mereka tahu konsekuensinya. Konsekuensinya,
Ketika mereka mengatakan la ilaha illallah, itu artinya tidak ada lagi Hubal, tidak ada lagi Lata, tidak ada lagi Uzza, tidak ada lagi Isaf, tidak ada lagi Naila, dan tidak ada lagi berhala-berhala mereka yang lainnya. Mereka harus hancurkan semua itu. Mereka harus nafikan semua itu. Mereka harus tiadakan semua itu. Karena makna dari kata la ilaha illallah, dan mereka tahu persis itu adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bukan tidak ada Tuhan selain Allah, enggak. Ya itu keliru, ya. Karena Allah sendiri yang mengakui dalam Al-Qur'an, dan dalilnya banyak. Allah sendiri yang mengakui bahwasanya Tuhan-Tuhan yang batil itu banyak. Ya, akan tetapi yang hak itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi keliru kalau ada yang menerjemahkan tidak ada Tuhan selain Allah. Itu keliru. Ya, Allah sendiri mengakui bahwa banyak Tuhan-Tuhan yang batil yang disembah oleh manusia. Akan tetapi semua itu batil, dan yang hak hanyalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi sekali lagi, kalau kita mengajarkan anak kita makna dari la ilaha illallah, jangan ajarkan tidak ada Tuhan selain Allah, karena itu keliru. Ya, yang benar adalah arti dari la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tuhan-Tuhan yang batil itu banyak. Akan tetapi semua itu batil dan tidak boleh disembah, tidak boleh diibadahi. Yang boleh disembah adalah ilahul haq, ilah yang benar, yang hak, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Begitu kita mengajarkan kepada putra-putri kita makna daripada la ilaha illallah. Jangan yang seperti yang kita diajarkan waktu kecil. Ya, akhirnya sampai besar la ilaha illallah kita terjemahkan tidak ada Tuhan selain Allah, padahal terjemahan tersebut adalah keliru. Ya, taib. Ya, kita kembali. Wa syakarallaha. Abdul Muttalib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wada'ahu, dan beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sammahu Muhammadan, dan jadi yang memberikan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kakeknya Abdul Muttalib. Tapi tentu saja semua ini adalah merupakan ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan inisiatif pribadi daripada Abdul Muttalib, walaupun nanti kita lihat bahwa Abdul Muttalib itu mempunyai alasan, kita akan bacakan alasannya kenapa Abdul Muttalib menamakan cucunya tersebut dengan nama Muhammad ketika ditanya oleh kerabat-kerabatnya yang lain. Ya, taib. Rajaan, alasannya kenapa Abdul Muttalib menamakan cucunya itu dengan Muhammad, rajaan yuhmada. Ya, jadi beliau berharap kelak cucunya tersebut dipuji-puji oleh orang. Ya, dari kata hamidah kan, hamidah yahmadu kan artinya memuji. Ya, hamidallah, dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, Muhammad gitu kan, seperti itu artinya orang yang terpuji. Ya, jadi Abdul Muttalib menamakan cucunya tersebut dengan Muhammad karena rajaan yuhmada. Ya, beliau berharap kelak cucunya tersebut dipuji-puji oleh orang, adalah orang yang terpuji. Ya. Taib. Kenapa Abdul Muttalib menamai beliau dengan Muhammad? Ya, lam yakun, padahal lam yakun ismu Muhammad ma'rufan indal Arab. Ternyata kalau kita lihat, ternyata nama Muhammad itu tidak populer di kalangan bangsa Arab. Ya, jadi nggak populer di kalangan mereka, di kalangan bangsa Arab. Nama Muhammad itu tidak populer. Ya, jadi beliau memberikan sebuah nama. Ini juga merupakan tanda bahwa beliau memberikan nama cucunya dengan Muhammad itu adalah merupakan ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Dalailun Nubuwah, beberapa orang dari suku Quraisy memberi masukan untuk Abdul Muttalib, yang kala itu selaku pembesar suku Quraisy. Ya, karena Abdul Muttalib itu adalah senior, adalah pembesar tokoh orang-orang Quraisy. Ya, perihal nama untuk cucu tercintanya tersebut. Mereka berkata, "Lima ragib tabihi an asma'i ahli baitihi." Ya, mereka mengatakan kepada Abdul Muttalib, kenapa ia tidak engkau namai dengan nama salah seorang dari kerabatnya saja? Ya, kenapa harus Muhammad gitu loh? Kenapa tidak memilih nama yang tokoh-tokoh sebelum Anda gitu kan, seperti itu. Ya, kemudian beliau menjawab, Abdul Muttalib menjawab, aradtu an yahmadahullahu taala fis sama. Aku berharap kelak Allah Subhanahu wa taala memujinya di langit. Wa khalquhu fil ardi, dan aku berharap makhluk Allah Subhanahu wa taala yaitu memujinya di bumi. Ya, itu memujinya di mana? Di bumi.
Di sini kita tahu bahwa Abdul Muttalib itu ya sangat memahami Allah Subhanahu wa taala secara tauhid rububiyah, ya. Di sini beliau mengatakan bahwa ya aradtu an yahmadahullahu taala fis sama. Saya berharap bahwa Allah Subhanahu wa taala memujinya di langit, wa khalquhu, dan ciptaan Allah Subhanahu wa taala memujinya di muka bumi. Ya, thaib. Dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, ya, Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengomentari perkataan Abdul Muttalib ini, beliau mengatakan, Allah Subhanahu wa taala telah mengilhamkan kepada mereka untuk menamai Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan nama Muhammad, artinya yang terpuji atau orang yang terpuji. Hal ini karena dalam diri beliau telah tertanam sifat-sifat yang luhur agar menjadi sepadan antara nama dan tindakan, dan agar sinkron antara nama dan yang diberi nama, baik dalam hal nama maupun tindak tanduknya. Ya, jadi ini merupakan menurut Ibnu Katsir rahimahullah taala bahwa ini semua ini adalah merupakan ya ilham dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Abdul Muttalib memberikan nama kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan nama Muhammad. Ya, baik, kita lanjutkan. Kemudian Asy-Syaikh Safiur Rahman rahimahullah taala mengatakan wa akka anhu. Lalu kemudian Abdul Muttalib pun ya mengakikahkan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa khatanahu yauma sabi'ihi. Kemudian beliau pun menghitamkan atau menyunat ya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa at'aman nasa kama kana al-arabu yaf'alun, dan beliau pun memberikan makan kepada orang-orang pada saat itu sebagaimana yang biasa dilakukan oleh bangsa Arab, ya. Jadi Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, menurut Safiur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullah ta'ala, beliau juga diakikahkan oleh kakeknya. Kemudian beliau juga dikhitankan oleh kakeknya pada hari ke-7 ya kelahirannya. Ya, kemudian beliau memberikan makan kepada orang-orang pada saat itu sebagaimana lazimnya yang dilakukan oleh bangsa Arab. Taib. Berkenaan dengan masalah khitan, ya, masalah sunat. Ada riwayat yang mengatakan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir dalam keadaan dikhitan. Ya, itu ada riwayat yang mengatakan seperti itu. Ya, hadisnya diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rasulullah SAW pernah bersabda, min karamati Allah, adalah merupakan karomahku dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini diriwayatkan seperti ini. Anulidtu mahtunan, bahwa aku, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diriwayatkan, aku, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mahtunan, dilahirkan dalam keadaan, lahir dalam keadaan sudah dikhitan. Walam yara ahadun sawati, dan tidak ada seorang pun yang melihat auratku. Ya, ini ada riwayat yang mengatakan seperti ini, yang datang dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam As-Saghir Al-Awsat. Ya, di dalamnya ada perawi yang bernama Sufyan ibnul Fazari. Ya, sedangkan Sufyan itu adalah perawi yang tertuduh berdusta. Antum bisa lihat dalam kitab Majma' Az-Zawaid. Ya. Jadi ini riwayat yang lemah, ya, karena di dalam riwayat ini yang datang dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ada seorang perawi bernama Sufyan ibnul Fazar, ya. Dan dia tertuduh sebagai perawi yang berdusta. Jadi ditinggalkan riwayatnya. Jadi riwayat ini adalah riwayat yang lemah yang mengatakan bahwa Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terlahir dalam keadaan sudah dikhitan, ya. Demikian juga hadis-hadis yang semakna, semuanya lemah. Ya, jadi kalau misalnya antum pernah dengarkan riwayat-riwayat yang mengatakan bahwa Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya terlahir dalam keadaan sudah dikhitan, maka itu semua adalah riwayat-riwayat yang lemah, ya. Yang benar adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti ya manusia pada umumnya. Beliau sallallahu alaihi wasallam terlahir, ketika beliau dilahirkan, beliau juga sallallahu alaihi wasallam dikhitan, dan yang mengkhitan beliau sebagaimana yang dijelaskan oleh Asy-Syaikh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah, bahwa beliau dikhitan oleh kakeknya pada hari ke-7, ya, dan dihakikahkan pada hari ke-7 dari kelahirannya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekali lagi bahwa riwayat yang menjelaskan bahwa Nabi kita dilahirkan dalam keadaan sudah dikhitan, itu semuanya riwayatnya lemah. Al-Imam Az-Zahabi dalam kitab Talkhisnya berkata,
ya kami tidak mengetahui keabsahan hadis tersebut. Ya, bagaimana mungkin dikatakan mutawatir? Karena ada yang mengatakan mutawatir. Adapun perkataan sebagian ulama, hadis tersebut mutawatir, maksudnya adalah hadis tersebut sangat masyhur, terkenal karena terdapat banyak hadis ya dalam hal ini, ya dalam kitab Nadmu Al-Mutanasir. Baik. Kita lanjutkan. Wakanat ya, wakanat khadinatuhu Ummu Aiman. Ya, dan adalah yang mengasuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya adalah Ummu Aiman ya, atau Barakata Al-Habasyiyah atau Baraka Al-Habasyiyah. Jadi nama Ummu Aiman radhiyallahu taala anha ya, beliau ini dulunya yang mengasuh Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nama beliau Ummu Aiman itu, Ummu Aiman adalah kunyah ya, dan banyak para sahabat radhiyallahu taala anhum majma'in ya kita tahu kunyahnya, akan tetapi banyak di antara kita yang tidak mengenal nama aslinya. Mungkin salah satu contohnya ini Ummu Aiman. Ya, ada yang tahu nggak siapa ya nama asli dari Ummu Aiman? Ummu Aiman ini kan adalah kunyah. Ya, Ummu Aiman adalah kunyah dan ini yang masyhur, ini yang terkenal. Ya, ada yang tahu nggak siapa nama asli beliau? Ya, nama asli beliau adalah Baraka bin Sa'labah bin Amr. Ya, radhiyallahu taala anhu. Jadi Baraka ya binti Sa'labah ya bin Amr. Ini nama asli beliau. Ya. Adapun ya Ummu Aiman adalah kunyah dari anak beliau yang bernama Aiman bin Ubaid. Ya, jadi beliau punya anak namanya Aiman bin Ubaid. Ya, kunyahnya dari situ, Ummu Aiman. Ya. Baik. Maulatu walidihi Abdillah. Ya, jadi ternyata Ummu Aiman ini radhiyallahu taala anhu adalah ya hamba sahaya dari ayahnya yaitu Abdullah. Ya, wa qad baqiyat hatta aslamat, dan beliau hidup sampai beliau kemudian masuk Islam radhiyallahu taala anha, wa hajarat, dan beliau pun ikut berhijrah bersama dengan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa tuwfiyat ba'dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi khamsati ashhurin atau bi sittati ashhurin, dan beliau meninggal ya, beliau itu meninggal 5 bulan atau 6 bulan setelah wafatnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pendapat yang dibawakan oleh Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, bahwa beliau itu meninggal dunia 5 atau 6 bulan setelah wafatnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ummu Aiman ini radhiyallahu taala anha, beliau adalah salah seorang sahabiah yang terkenal ya. Beliau ya sangat dihargai dan dihormati oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau radhiyallahu taala anha itu pernah dipanggil ibu oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan dari rahim beliau pula lahirlah seorang anak yang sangat dicintai oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antum tahu namanya siapa? Siapa namanya? Salah seorang anak yang paling dicintai, salah seorang yang paling dicintai, sahabat yang paling dicintai oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan ada beberapa orang kalau mau minta syafaat ya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu biasanya mereka melalui anak tersebut. Kemudian anak tersebut yang menyampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu? Hah? Siapa? Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhuma. Ya. Jadi ini anaknya Ummu Aiman. Contohnya misalnya, ya, kalau tidak salah ada pernah seseorang ya pembesar, seorang wanita dari Quraisy ya yang mencuri. Ya. Yang mencuri. Lalu kemudian kita tahu kan, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, dan di zaman para sahabatnya, kalau ada seseorang yang mencuri dengan kadar tertentu, maka hukumannya ada hadnya. Dan hadnya adalah apa? Potong tangan. Ya, as-sariqu was-sariqatu, adapun pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, faqta'u aydiyahuma. Ya, maka potonglah tangannya, kan seperti itu. Ya, ini hadnya, ada hadnya. Ya, ini diantara dosa yang ada hadnya di dunia. Ya, mencuri, ya, kemudian berzina, gitu kan. Kemudian meminum khamar dan yang lainnya, itu ada hadnya. Ya, adapun pencuri itu dipotong tangannya, ya, dalam kadar jumlah tertentu. Kemudian, ya ini orang terpandang, yang mencuri ini orang terpandang. Ya, mungkin orang ini orang Quraisy, ya, dan orang berada, orang terpandang lah.
Ya, jadi mungkin ada penyakit yang orang biasa sebut apa, kleptomania ya. Jadi dia punya duit, dia punya barang, tapi memang kebiasaannya seperti itu, suka ngambil barang orang gitu. Ada orang yang seperti itu. Dia mencuri itu bukan karena nggak punya duit atau nggak punya barang, karena memang penyakit. Ada orang seperti itu yang orang sekarang istilahkan apa? Kleptomania. Ya mungkin seperti itulah, wallahu taala alam bisawab. Intinya orang ini adalah orang terpandang, wanita Quraisy, ya. Kemudian ya, mereka tahu akibatnya bahwa orang ini akan dipotong tangannya, wanita ini akan dipotong tangannya. Maka mereka pun meminta bantuan kepada siapa? Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhuma untuk ngomong kepada Rasulullah SAW. Paham nggak? Ya, jadi mungkin apa namanya ngomong ke Rasulullah, ya Rasulullah ini orang terpandang, gimana nanti apa kata orang gitu. Ya, jalan gitu di gang-gang di jalan utama, orang lihat tangannya buntung sebelah, wah ini pencuri gitu. Gimana gitu. Intinya seperti itulah bahasa bebasnya. Ya, lalu kemudian kata Rasulullah SAW, wahai demi Allah, ya jangankan dia. Kata Rasulullah, lau sarakat Fatimah bintu Muhammad. Andai ini saya kasih tahu, andai Fatimah binti Muhammad, Fatimah putrinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sarakat mencuri, lah kata atu yadah, saya pasti potong tangannya. Ya, aku pasti akan memotong tangannya Fatimah binti Muhammad kalau misalnya dia mencuri. Ya, nah dari sini ya kita lihat bahwa salah seorang anaknya beliau radhiyallahu taala anha, dan itu adalah merupakan salah seorang anak ya sahabat ya yang merupakan kesayangan Rasulullah SAW adalah Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhuma. Dan kita tahu bahwa Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhuma di usia 17 tahun kalau tidak salah pada saat itu, ketika menjelang Rasulullah SAW meninggal dunia, beliau menunjuk Usama bin Zaid untuk menjadi panglima perang. Ya, panglima perang untuk memimpin siapa? Memimpin Abu Bakar, memimpin Umar dan yang lainnya. Itu menjelang kematiannya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, ya, pasukan ini berhenti. Ya, tidak melanjutkan perjalanan karena mereka baru posisi berada di pinggiran kota Madinah. Mereka mendengarkan kabar bahwa Rasulullah SAW wafat. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Pasukan tersebut belum jadi berangkat pada saat itu. Akhirnya mereka pun kembali kemana? Masuk kembali ke kota Madinah. Sepeninggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, banyak para sahabat, diantaranya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, keberatan jika pasukan ini diutus, ya, diutus atau diberangkatkan kembali oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Akan tetapi Abu Bakar radhiyallahu taala anhu bersikeras, ya, bahwa tidak mungkin saya mengurai simpul yang sudah diikat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan baik, dengan rapi, dengan kuat, lalu kemudian saya mengurai simpul tersebut. Kembali Usama bin Zaid beserta pasukannya diberangkatkan untuk memerangi bangsa Romawi, dan dalam sejarah dikatakan bahwasanya tidak ada kemenangan gemilang segemilang yang didapatkan dalam Islam, ya, segemilang yang didapatkan oleh Usama bin Zaid ketika berperang melawan bangsa Romawi pada saat itu. Nyatain. Pernah ada satu kejadian sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, dari Anas radhiyallahu taala anhu, ya, beliau berkata bahwa pernah suatu ketika sepeninggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma, itu beliau berdua, ya, Abu Bakar mengajak Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu untuk berangkat untuk menengok atau menziarahi Ummu Aiman, ya, ya, sebagaimana yang biasa dilakukan oleh Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala Abu Bakar, ya, ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Berkata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ba'da wafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, setelah wafatnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau berkata li Umar, ya, kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, intalik bina ila ummi Aiman nazuruha kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazuruha. Ya, jadi Abu Bakar mengajak Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu untuk menziarahi, menengok, ya, Ummu Aiman sebagaimana yang biasa dilakukan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau mengatakan kepada Umar, yuk kita ziarah yuk, ya, kita tengok yuk Ummu Aiman sebagaimana Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa menengok Ummu Aiman. Taib. Kemudian falamma intahaina ilaiha bakat faqala laha, ya, tatkala keduanya sampai ke Ummu Aiman, maka tiba-tiba Ummu Aiman radhiyallahu taala anha pun menangis, ya. Kemudian keduanya bertanya, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma bertanya kepada Ummu Aiman, "Ma yubkiki?" Ya, fama indallahi khairun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang membuat Anda menangis wahai Ummu Aiman?
bukankah apa yang sekarang didapatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah itu lebih baik? Ya, itu perkataan ya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu kepada Ummu Aiman yang menangis pada saat itu. Ya. Kemudian beliau mengatakan, "Innila a'lamu anna ma indallahi khairun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Saya tahu, ya, saya paham betul bahwa apa yang didapatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekarang di sisi Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik. Walakin, akan tetapi kata beliau, abki, aku menangis annal wahya kading qata'a minas sama. Ya, aku menangis alasannya karena sekarang wahyu sudah terputus dari langit. Sekarang sudah tidak ada lagi wahyu yang diturunkan dari langit. Seiring dengan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sejak saat itu pula lah tidak ada lagi wahyu yang turun dari langit. Nah, kata Ummu Aiman radhiyallahu taala anha, ini yang membuat aku menangis. Bukan karena meragukan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekarang mendapatkan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan. Akan tetapi yang membuat aku menangis adalah bahwa sekarang tidak ada lagi wahyu yang turun dari langit. Kalau dulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, ya, senantiasa turun wahyu dari langit. Ada permasalahan, ada wahyu turun dari langit. Lalu kemudian Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membacakan wahyu tersebut di hadapan para sahabat. Akan tetapi sekarang kata beliau, dengan meninggalnya wafatnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada lagi wahyu yang turun dari langit, ya. Taib. Kemudian, ya, Anas radhiyallahu taala yang meriwayatkan hadis ini, beliau mengatakan, fahayyajatuhuma alal buka, ya, maka ya beliau pun yaitu Ummu Aiman radhiyallahu taala anha membuat Abu Bakar dan Umar pun menangis, ya, faja'ala yabkiyani ma'aha, maka mereka pun bertiga menangis pada saat itu, ya, karena pada saat itu mereka juga baru ngeh, oh iya ya, sekarang sudah terputus wahyunya, tidak ada lagi turun wahyu dari langit. Allah Subhanahu wa taala sudah tidak menurunkan wahyu lagi sejak wafatnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka pun bertiga, ya, menangis pada saat itu. Taib. Ada yang mengatakan Ummu Aiman radhiyallahu taala anha itu wafat setelah terbunuhnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kalau Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullahu taala dalam kitabnya ini, beliau mengatakan bahwa Ummu Aiman itu meninggal 5 atau 6 bulan pasca wafatnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ada pendapat yang mengatakan bahwa beliau itu wafat radhiyallahu taala anha setelah syahidnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Oleh karenanya, ya, dalam kitab Majmu' Az-Zawaid, ya, terkenal Ummu Aiman radhiyallahu taala anha berkata di hari terbunuhnya Umar. Itu berarti beliau masih hidup ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dibunuh. Beliau mengatakan hari ini Islam telah menjadi lemah seiring dengan terbunuhnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian terdapat riwayat dalam Mustadrak Al-Hakim, ya, jadi diriwayatkan oleh Al-Hakim rahimahullahu taala bahwa Ummu Aiman wafat di awal pemerintahan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Jadi beliau masih mendapati Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu di baiat, ya. Baik. Ini berkenaan dengan Ummu Aiman radhiyallahu taala anha, pengasuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan biasa dipanggil ibunda oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita akan memasuki ar-radha, ya. Ar-radha, penyusuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini penulis mengatakan wa awwalu man arda'athu sallallahu alaihi wasallam ba'da ummihi Thuwaibah. Ya, jadi yang pertama kali menyusui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, ya, ba'da ummihi setelah ibunya Thuwaibah. Namanya Thuwaibah, ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau pertama kali dilahirkan, ya, baru dilahirkan, jadi ibunya Aminah itu sempat menyusui beliau sallallahu alaihi wasallam sekitar kurang lebih sepekan, ya, kurang lebih seminggu. Nah, barulah setelah itu diserahkan kepada Thuwaibah, ya, untuk disusukan, dan itu kebiasaan orang-orang Arab pada saat itu. Ya, ketika anak-anak mereka lahir, maka mereka mencarikan orang yang bisa menyusukan putra-putri mereka, ya. Taib, yang pertama kali, ya, menyusukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah ibunya adalah Thuwaibah. Nah, Thuwaibah ini adalah maulatu Abi Lahab, ya. Jadi ternyata Thuwaibah ini adalah budaknya Abu Lahab, ya. Abu Lahab itu adalah pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya.
pamannya Rasulullah SAW. Ada orang salah kaprah. Ya, biasanya yang mereka tahu pamannya Rasulullah SAW itu adalah Abu Jahal. Ya, pamannya Rasulullah SAW itu adalah Abu Lahab, bukan Abu Jahal. Adapun Abu Jahal itu adalah pamannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kerabatnya ya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Taib. Kata penulis rahimahullah, bila bani benillaha. Ya, jadi ternyata Suwaibah ini adalah merupakan maulahnya, ya budak sahayanya daripada Abu Lahab. Dan Abu Lahab itu punya anak yang juga menyusui kepada Suwaibah. Namanya yuqalu lahu, kata penulis di sini, yuqalu lahu Masruh. Namanya Masruh, ya, namanya Masruh. Wa kanat qad arda'at qablahu sallallahu alaihi wasallam Hamzata bin Abdul Muttalib. Wa ba'dahu sallallahu alaihi wasallam Aba Salama bin Abdul Asad al-Makhzumi. Dan ternyata sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disusukan, itu Suwaibah menyusukan pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu siapa? Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah radhiyallahu taala anhu. Karena ternyata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Hamzah walaupun paman sama ponakan itu kayak teman main aja. Mungkin ada juga ya di antara kita yang seperti itu ya. Ya, saya biasa melihat beberapa orang yang antara om dan ponakannya itu sepantaran, bahkan sepermainan gitu kan, seperti itu. Ya, jadi nggak manggil-manggil om lagi, tapi manggil lo gue aja. Ada, saya bisa lihat orang-orang seperti itu. Padahal paman sama ponakan, karena sepantaran. Nah, Rasulullah SAW seperti itu. Kedudukannya dengan pamannya Hamzah radhiyallahu taala anhu. Ya, jadi sebelum Rasulullah disusukan oleh Suwaibah, ternyata Suwaibah ini sebelumnya terlebih dahulu menyusukan siapa? Pamannya beliau, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu. Nah, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disusukan oleh Suwaibah, ternyata setelahnya itu adalah Abu Salama ya bin Abdul Asad al-Makhzumi. Jadi ya di sini di kitab ini beliau menjelaskan bahwa saudara sesusuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada 4. Namanya Masruh. Masruh ini adalah anaknya Abu Lahab, ya. Kemudian siapa namanya? Hamzah. Ya, kemudian setelahnya Abu Salama. Ya, dalam kitab ini yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala saudara sesusuan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahum, kata beliau di sini, fahum ikhwatuhu sallallahu alaihi wasallam minar ridha'a. Ya, jadi beliau semua ini yang sudah kita sebutkan tadi adalah merupakan saudara sesusuan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada ya beberapa orang di sini yang tidak disebutkan oleh penulis ya, yang berkenaan dengan masalah saudara sesusuan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini yang disebutkan adalah Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu, ya. Ada peristiwa yang berkenaan dengan masalah ini, saudara Rasulullah SAW, saudara sesusuan dengan Hamzah radhiyallahu taala anhu. Sebagaimana hadis yang datang dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi binti Hamzah. Jadi Rasulullah SAW bersabda berkenaan dengan masalah putrinya Hamzah radhiyallahu taala anhu, ya. Jadi berkenaan dengan putrinya Hamzah radhiyallahu taala anhu. Berarti karena Hamzah adalah pamannya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti putrinya Hamzah adalah siapanya Rasulullah? Sepupunya atau misanannya. Berarti seharusnya Rasulullah SAW boleh menikahi asalnya. Berarti Rasulullah boleh menikahi putrinya Hamzah radhiyallahu taala anhu, karena putrinya Hamzah adalah sepupunya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu diperbolehkan, ya. Saya biasa mendapati beberapa orang ulama karena saking menjaganya kemurnian dari keturunan mereka, itu biasanya ulama turun temurun. Ya, akhirnya kalau mereka menikah itu dinikahkan antara misanan sepupuan, gitu loh. Ya, ada biasanya yang keluar, ya, tapi itu tidak biasa. Ya, hukumnya nadir, hukumnya jarang. Kalau sudah nggak ada, baru biasanya keluar. Tapi hukum asalnya mereka biasanya itu dinikahkan antara sepupuan gitu, ya, misanan. Ya, saya pernah tanya alasannya kenapa. Di antara alasannya untuk menjaga kemurnian keturunan mereka, katanya seperti itu. Itu alasannya. Ya, taib, kita lihat di sini. Beliau mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan, la tahilluli, ya yahrumu minar rada'a ma yahrumu minan nasabihiya bintu akhi minar rada'a. Ya,
Jadi beliau mengatakan, Rasulullah mengatakan, la tahilluli, tidak halal bagiku, diharamkan bagiku karena sepersusuan. Ma yahrumu minan nasabihiya bintu akhi minar rada'ah. Kata beliau, diharamkan hal-hal dari hubungan persusuan sebagaimana diharamkan hal-hal tersebut dari hubungan nasab. Ya, jadi nggak boleh. Itulah makanya kenapa Rasulullah SAW sewaktu ditawarkan untuk menikahi putrinya Hamzah radhiyallahu taala anhu, beliau tidak mau. Karena kenapa? Alasannya bukan karena apa ya? Karena nggak suka gitu, enggak. Tapi karena ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 23, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hurrimat 'alaikum ummahatukum." Telah diharamkan bagi kalian ibu-ibu kalian, wa banatukum, dan anak-anak kalian, wa akhawatukum, dan saudari-saudari kalian, wa ammatukum, ya, dan bibi-bibi kalian atau tante-tante kalian, ya, wa khalatukum, ammah dari pihak bapak, tante atau bibi dari pihak bapak, wa khalatukum, ya, dan bibi-bibi kalian atau tante-tante kalian dari jalur ibu, ya, wa banatul akhi, dan putri-putri dari saudara kalian, wa banatul ukhti, dan putri-putri dari saudari-saudari kalian, wa ummahatukumul lati arda'nakum, dan ibu-ibu kalian yang menyusui kalian, wa akhawatukum minar rada'ah, dan saudara-saudara sepersusuan kalian. Jadi ini dalil Al-Quran surah An-Nisa ayat 23 yang mengharamkan untuk menikahi saudara sepersusuan dan yang ada hubungannya dengan itu. Taib. Qala al-Hafidz, berkata al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala, ya, qala Mus'ab Az-Zubairi, berkata Mus'ab Az-Zubairi, kanat ya Nuwaibata arda'at an-nabiy kanat Thuwaibah arda'at an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'dama arda'at Hamzata thumma arda'at Aba Salamah. Ya, beliau mengatakan bahwa Thuwaibah itu menyusukan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah beliau menyusukan ya Hamzah radhiyallahu taala anhu, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Abu Salamah. Ya, Tayyib Abu Salamah. Kemudian yang kedua, Abu Salamah, ya, an Ummi Habibah qalat, ya, Ummu Habibah berkata, qultu, aku berkata, ya Rasulullah, ankih ukhti binta Abi Sufyan. Ya, jadi Ummu Habibah, ya, beliau pernah berkata kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ankih ukhti, ya, nikahilah saudariku binta Abi Sufyan, putrinya Abu Sufyan. Qala Rasulullah bersabda, wa tuhibbin, apakah engkau suka? Ya, apakah engkau menghendaki itu? Qultu, Ummu Habibah mengatakan, ya, na'am, iya. Lastu laka bimukhailiyah. Ya Rasulullah, bimukhliyah. Lastu laka bimukhliyah. Kata beliau, kata Ummu Habibah radhiyallahu taala anha, ya, ya Rasulullah, mau, aku menghendaki itu. Akan tetapi aku tidak mau Anda meninggalkan saya. Ya, wahabbu man syarakani fi khairin ukhti, dan aku ingin agar supaya saudariku juga yang merasakan ya kebahagiaan yang aku rasakan bersama dengan aku, ya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW bersabda, inna dzalika la yahillu li, sesungguhnya itu tidak boleh, tidak halal bagiku, kata beliau. Ya, qultu, maka aku pun berkata, ya Rasulullah, fa wallahi, maka demi Allah, ya, inna lana tahaddatsu annaka turidu an tankiha ya Durrata binta Abi Salamah. Wahai Rasulullah, kita mendengar, kita lagi bercakap-cakap, kita lagi membicarakan ya bahwa engkau katanya ingin menikahi Durra bintu Abi Salamah. Ya, jadi Abu Salamah, saudara sesusuan Rasulullah, itu mempunyai putri namanya Durra. Ya, dan Ummu Habibah mengatakan bahwa ya Rasulullah, kita mendengarkan, kita lagi membicarakan bahwa katanya Anda mau menikahi Durra, putrinya Abu Salamah. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Binta Ummi Salamah, ya, putri daripada Ummu Salamah. Ya, maka Ummu Habibah mengatakan, iya ya Rasulullah. Maka beliau mengatakan, fa wallahi law lam takun fi hajri mahallat li. Ya, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, ya, walaupun misalnya ya, Durra ini bukan anak tiriku, kata beliau, innaha labnatu akhi minar rada'ah. Ya, sesungguhnya Durra itu adalah merupakan anak dari
ya, atau putri daripada saudara sesusuan aku, yaitu siapa? Abu Salamah. Ya, arda'atni wa Aba Salamah Thuwaiba. Kata Rasulullah SAW, Thuwaiba menyusukan aku dan Abu Salamah. Akhirnya Rasulullah mengatakan, fala ta'aridna alayya banatikunna wala akhawatikunna. Ya, jangan lagi kalian menawarkan kepadaku anak-anak kalian atau putri-putri kalian dan saudari-saudari kalian. Ya, jadi awalnya tadi kan Ummu Habibah radhiyallahu taala anha itu menawarkan saudarinya kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, tidak halal bagiku. Gitu kan, seperti itu. Ya, akhirnya kemudian Ummu Habibah mengatakan, ya tapi kita lagi bicarakan ya Rasulullah bahwa katanya Anda mau menikahi Durra binta ya Abi Salamah, bahwa katanya Anda mau menikahi Durra putrinya Abu Salamah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, kalaupun misalnya Durra itu bukan anak tiriku, maka itu tidak halal bagiku. Karena kenapa? Abu Salamah adalah saudara sepersusuan aku. Wallahu taala alam bisawab. Kemudian selanjutnya, ya di sini tidak disebutkan oleh Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullah taala. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu juga mempunyai saudara sepersusuan. Ya, tapi bukan dari Suwaibah. Nanti akan kita jelaskan. Ya, namanya Syaima. Ya, Syaima bintu Al-Haris bin Abdul Uzza bin Rifa'ah. Ya, la tu'rafu fi qaumiha illa bihi. Jadi Asy-Syaima ini binti Al-Haris ini tidak diketahui namanya selain di kaumnya selain daripada Asy-Syaima itu, namanya itu. Wa yuqalu, dan dikatakan laha Asyama. Ada yang mengatakan namanya Asyama bi ghairi ya, tanpa mempergunakan ya. Ya, kalau tadi kan Asy-Syaima, ya, tapi ada yang mengatakan Asyama ya tanpa mempergunakan ya. Wa ismuha, ada yang mengatakan namanya adalah Khizama bi kasril kha, ya, dengan apa namanya, mengatakan namanya Khizama di kasrah kha-nya, ya. Wa ba'duhum yaqulu Jidama ya bil jim. Ada yang mengatakan namanya Jidama dengan jim. Wa ba'duhum yaqulu ya Hudzafa bil ha. Ya aslamat wa wasalaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisilatin. Ya, kemudian ada yang mengatakan bahwa beliau ini Syaima ini kelak masuk Islam, ya, kemudian menyambung menyambung lagi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kemudian kanat tahdunuhu sallallahu alaihi wasallam ummihi. Ya, beliau juga nantinya sempat mengasuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, nanti akan kita jelaskan ini. Baik, wallahu taala alam bisawab. Hanya ini yang bisa Anda sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Mohon maaf ya karena lagi kurang sehat ya. Baik, mungkin sebelum kita akhiri, kalau ada di antara antum yang ada yang mau ditanyakan atau mungkin ada yang mau ditambahkan atau mungkin ada yang mau dikoreksi, silakan, barakallahu fikum. Baik, ada yang mau ditanyakan? Baik, silakan Bapak. Mau nanya? Silakan. Man. Oh, nah. Gimana? Kurang dengar. Iya, nah. Iya. Yang jelas, antum pernah coba? Coba nanti antum coba, nggak apa-apa ya. Yang jelas, yang menjadi kesepakatan itu di sini kan yang terkuat dari pendapat yang ada, ya. Bukan berarti bahwa tanggal 9 itu adalah mutlak benar, enggak. Yang terkuat di antara pendapat yang ada. Karena kan tadi ada yang mengatakan tanggal 9, ada yang mengatakan tanggal 12, dan itu yang masyhur. Ada yang mengatakan tanggal 2, tanggal 8, tanggal 10, dan tanggal 17 Rabiul Awal. Ya. Nah, tapi kata Syekh Safiur Rahman rahimahullah ta'ala bahwa asah yang paling sahih dari yang ada tentunya kan. Tapi bukan berarti bahwa itu adalah kebenaran mutlak bahwa harus tanggal sekian lahirnya. Ya, tapi dari pendapat yang ada itu yang paling kuat. Dan beliau mengatakan ashar yang paling masyhur adalah
tanggal 12 Rabiul Awal. Dan yang paling sahih adalah tanggal 9. Nah, kalau misalnya antum nanti coba ya, dan ternyata misalnya berbeda, Senin misalnya, kemudian tanggal berapa gitu kan, seperti itu, maka insya Allah Ta'ala patokannya adalah hari Senin. Karena itu yang datang ya hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu adalah merupakan kesepakatan para ulama. Rasulullah mengatakan bahwasanya ya hari Senin itu aku dilahirkan. Ya, hari Senin itu aku dilahirkan ya, dan hari itu aku diutus atau pertama kali wahyu turun kepadaku. Wallahu taala alam bisawab. Tapi kalau nanti antum coba, maka saya condong bahwa ambil Seninnya. Ya, adapun tanggalnya wallahu taala alam bisawab, karena ini bukan kebenaran mutlak. Yang paling sahih dari pendapat-pendapat yang sudah kita sebutkan, ya tanggal 12, tanggal 9, kemudian tanggal 2, 8, 10 dan 17, yang paling sahih adalah tanggal 9 At-Tasi min Rabiul Awwal. Wallahu taala alam bisawab. Tahun gajah itu dalam Masehi itu tahun apa? Kenapa disebut tahun gajah? Taib. Ya, tahun berapa? Baru tadi kita bacakan. Tahun berapa Masehi itu tahun gajah itu? Tahun 571 Masehi. Itu kejadiannya. Makanya kan Rasulullah dilahirkan pada tahun gajah. Tahun gajah itu adalah patokannya orang Arab. Ya. Nah, atau ya Rasulullah SAW lahir pada tanggal, ya kalau orang bilang ya, tanggal 22 April 571 Masehi. Ya, bertepatan gitu kan, seperti itu. Ya. Nah, sebagaimana sudah kita jelaskan tadi bahwa ya tahun gajah itu adalah merupakan salah satu patokannya orang Arab. Ya. Karena orang Arab itu, saya ulangi lagi, karena orang Arab itu dulunya mengambil patokan tahun itu dari kejadian-kejadian yang luar biasa. Dan salah satu kejadian yang luar biasa yang pernah terjadi di Jazirah Arab adalah, ya khususnya di Mekah, yang pernah terjadi adalah ketika Abraha dari mana? Dari negeri Yaman, itu mengerahkan pasukannya. Ya, mengerahkan pasukannya puluhan ribu personil disertai dengan pasukan bergajah. Dan kita tahu, yang namanya pasukan bergajah itu adalah pasukan yang sangat luar biasa. Orang Arab nggak biasa lihat. Ya, orang Arab nggak biasa lihat. Makanya antum lihat, kalau kita pelajari sironya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika terjadi peperangan melawan bangsa Persia dan Romawi, itu diantara kekalahannya kaum muslimin karena mereka kaget melihat pasukan bergajah. Dan kuda-kuda kaum muslimin itu kaget melihat gajah. Ini makhluk apa depan saya ini, kok nggak pernah lihat yang sebelumnya. Nah, makanya pasukan bergajah ini, ya pasukan Abraha ini disertai dengan pasukan bergajah. Ya, maka disebutlah sebagai tahun gajah. Dan ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Fil. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil." Ya, wahai Muhammad, tidakkah engkau lihat? Ya, alam tara, wahai Muhammad, tidakkah engkau melihat, tidakkah engkau menyaksikan? Fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apa yang dilakukan oleh Rabbmu? Apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap pasukan atau tentara bergajah? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum ya fi tadlil. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menjadikan makar mereka ya fi tadlil, dalam kesia-siaan? Ya, dan seterusnya kan, seperti itu. Nah, di situ diceritakan ada satu surah khusus yang berkenaan dengan masalah peristiwa yang sangat luar biasa ini. Ini peristiwa yang sangat luar biasa. Ya, bagi orang-orang Arab ini dikenang ya sepanjang masa, ya, peristiwa bergajah ini. Akhirnya mereka pun mengambil tahun gajah ini adalah merupakan salah satu tahun patokan. Ya. Nah, ketika Abraha sudah datang dari negeri Yaman, itu sebabnya secara singkat, ya, Abraha itu membangun kanisa, membangun gereja di Yaman. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengalihkan perhatian manusia di seluruh penjuru dunia agar supaya mereka datang beribadah kepada kanisanya yang megah tersebut. Ya, jadi Abraha ini berpikir bahwa dengan dia membangun gereja, maka orang-orang akan berpaling dari Ka'bah. Ya, dia nggak tahu kalau Ka'bah itu adalah dibangun oleh dua orang nabi, gitu kan, seperti itu. Bahkan awalnya dibangun oleh malaikat, gitu kan, seperti itu. Dia nggak tahu, atau dia nggak tahu tapi dia pura-pura nggak tahu. Ya, dan dia berusaha. Dia mau agar supaya orang-orang yang tadinya datang berhaji beribadah di Ka'bah
ya mereka semua datang ke mana? Ke Yaman, ke kanisannya, ke gerejanya tersebut. Itu maksud ya daripada Abraha membangun kanisa yang sangat megah, membangun gereja yang sangat megah, yang sangat besar pada saat itu. Ya, ada yang mengatakan, ahli sejarah mengatakan bahwa sebenarnya bukan hanya tujuannya itu saja, akan tetapi efek daripada orang berdatangan ke negeri Yaman itu akan meningkatkan ya apa ya, kalau kayak sekarang devisa negara lah kalau sekarang. Ya, kayak di Mekah kan, orang kan datang kan beli sesuatu, naruh uang ya, jual barang dan lain sebagainya. Jadi perputaran ekonomi. Ada ahli sejarah yang mengatakan seperti itu. Wallahu taala alam bisawab. Akhirnya, bukannya orang-orang datang beribadah ke sana, ada seorang Arab, saya lupa namanya, datang ke sana bukan untuk beribadah, tapi mohon maaf, dia masuk ke gereja tersebut, lalu kemudian dia buang kotoran di dalam gereja tersebut. Murkalah ya Abraha pada saat itu. Akhirnya dia pun mempersiapkan pasukannya sekitar, kalau tidak salah sekitar 60.000 person gitu kan. Kemudian ada pasukan bergajahnya. Dan ini pentolannya, ini maskotnya, pasukan bergajahnya tersebut. Akhirnya mereka pun berangkat menuju ke Mekah. Ya, ketika tiba di sebuah lembah, ya, tiba di sebuah lembah di Mekah pada saat itu, ya apa yang dilakukan oleh Abraha? Ternak-ternak yang dilalui oleh Abraha itu dirampas semuanya. Ya, semua dirampas. Ya, ada beberapa suku dari bangsa Arab yang mencoba menghalau, tapi semuanya dibantai oleh Abraha. Ya, akhirnya masuk dalam yang dirampas, onta yang dirampas itu adalah milik daripada Abdul Muttalib. Ya, milik daripada Abdul Muttalib. Kemudian Abdul Muttalib, ya Abraha tahu kalau Abdul Muttalib ini adalah merupakan tokoh mereka. Ya, adalah pembesar mereka. Ya, dan Abraha berharap ya si Abdul Muttalib ini datang kepadanya dalam keadaan mengemis-kemis, menghibah, meminta agar supaya Abraha tidak menghancurkan Ka'bah, karena itu adalah merupakan rumah ibadah mereka, ya, rumah suci mereka. Abraha tuh pengennya seperti itu. Ya, maka Abraha pun mengundang Abdul Muttalib datang ke markasnya, ke kemahnya, tenda komando lah pada saat itu, ya. Jadi digelarkanlah karpet, diberikanlah penghormatan yang sangat luar biasa untuk menyambut Abdul Muttalib. Ketika Abdul Muttalib datang, ini Abdul Muttalib nggak nyinggung sama sekali Ka'bah, nggak nyebut Ka'bah sama sekali, ya, ya. Jadi pengennya Abraha itu, ya please tolonglah jangan dihancurkan, itu kan rumah ibadah kami gitu kan, turun temurun segala macamnya, jangan dihancurkan. Nggak ada sama sekali, ya. Apa yang dilakukan oleh Abdul Muttalib? Abdul Muttalib malah mengatakan, saya datang ke sini, saya mau meminta onta saya yang Anda ambil, yang Anda rampas sebanyak 200 ekor. Ya, maka Abraha pun marah, ya, murka, luar biasa murkanya. Kata dia, ini orang kebangetan. Masa kamu datang kemari nanyain ternak kamu? Saya mau menghancurkan ibadah kamu, rumah sakral kamu, rumah ibadah kamu. Ya, justru kamu nggak pernah nyebut-nyebut rumah tersebut. Maka apa kata Abdul Muttalib? Ya, ammal Ka'batu falaha rabbun yahmiha. Ya, wahai Abraha, Ka'bah itu ada robnya, ada pemiliknya yang akan menjaganya. Wa amma ana, adapun saya, fa ana rabbul ibil. Adapun saya yang punya onta, saya minta dong hak saya. Ya, onta punya saya minta hak saya minta onta saya. Adapun Ka'bah itu bukan hak saya, ada rob yang akan menjaganya. Luar biasa kan? Luar biasa tauhid rububiyahnya siapa namanya? Abdul Muttalib. Ya, yakin dengan yakinnya, nggak ada itu istilah ketakutan. Aduh, gimana nih Ka'bah nanti dirobohkan, dihancurkan. Ini pasukan bergajah sudah siap, ya. Tapi beliau mengatakan, fa'ammal Ka'batu falaha rabbun yahmiha. Ka'bah ada rob, ada pemilik yang akan menjaganya. Adapun saya fa'ana rabbul ibil. Saya adalah yang punya onta, saya minta onta saya kembali gitu. Udah diambil semua onta kamu. Saya mau hancurkan Ka'bah sekarang. Nah dari situlah kemudian Allah Subhanahu wa taala farsala alaihim tayran ababil. Kemudian Allah Subhanahu wa taala betul apa yang dikatakan oleh Abdul Muttalib, yang punya Ka'bah tersebut, ya, yang punya rumah tersebut mengirim tayran ababil, mengirim burung ababil, ya, yang mana tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Maka mereka pun seperti dedaunan yang bolong-bolong kalau dimakan ulat. Antum biasa lihat kan? Ada daun-daun yang dimakan ulat-ulat itu, ya. Itu bolong, mereka tuh seperti itu, ya. Jadi ada yang bolong kepalanya, ada yang bolong dadanya. Ya intinya mereka itu seperti itu. Wallahu taala alam bisawab. Sehingga pada saat itu disebutlah sebagai tahun gajah. Jadi dari peristiwa itu. Ya, ini diantara patokan, ya, sekali lagi ini diantara
tahun patokan orang-orang Arab. Jadi tahun gajah. Kemudian yang tadi juga Anda jelaskan, tahun patokan itu ya tahun direnovasinya Ka'bah. Karena waktu itu pernah terjadi banjir bandang, ya banjir besar dan Ka'bah rusak. Akhirnya Ka'bah pun direnovasi pada saat itu, ya. Dan itu juga merupakan salah satu patokan bagi orang-orang Arab. Kemudian juga ada yang disebut dengan Harbul Fijar, ya. Itu juga merupakan patokan peperangan yang terjadi di kalangan bangsa Arab dan itu sebelum Nabi kita Nabi Muhammad SAW diutus dan itu merupakan patokan juga ya di kalangan mereka. Wallahu taala alam. Siapa ayah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kenapa ayahnya tidak populer? Populer kita aja nggak baca. Ya nanti, kalau nggak salah sudah dibahas di sini kan sebelumnya kan? Ya siapa nama ayah beliau? Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Abdullah bin Abdul Muttalib. Ya kan banyak di antara kita kan yang sampai hafal sampai ke Nabi Ismail kan? Ya Muhammad, kemudian Muhammad bin Abdullah, kemudian bin Abdul Muttalib, kemudian bin Hashim, kemudian bin siapa? Bin Abdi Manaf, kemudian belum. Kilab itu yang kelima, kakek beliau yang kelima. Siapa? Bin Hashim, bin Abdi Manaf. Kemudian bin Kusai, kemudian bin Kilab. Ya, bin Murrah bin Ka'ab dan seterusnya. Ya, seperti itu sampai kepada Kinana, ya, Taib. Jadi populer sebenarnya ya, kita aja yang mungkin nggak pernah dengar gitu, atau kita mungkin yang kurang baca itu. Allah Taala alam shawab. Aiman itu adalah Usama bin Zaid, bukan ya. Jadi Aiman ini kunya Ummu siapa tadi? Kunya Ummu Aiman ini, kunya kan namanya kunya Ummu itu kan ibu. Ya Aiman berarti ibunya Aiman. Aiman ini Aiman bin Ubaid. Ya Aiman bin Ubaid. Jadi bukan Usama bin Zaid. Ya bukan Usama bin Zaid. Usama bin Zaid itu belakangan gitu. Ya pas di di Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahkan beliau. Ya lahirlah Rasulullah SAW menikahkan beliau dengan siapa? Dengan Zaid. Ya, maka dari situ lahirlah seorang yang luar biasa namanya Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhuma. Assalamualaikum, Ustadz. Di tempat bekerja ada koperasi karyawan wajib ikut setiap tahun. Terima apa ya ini? Saya nggak tahu. SHU, iya benar. Iya, riba atau tidak saya terima SHU itu setiap tahunnya karena koperasi perusahaan setahu saya bukan syariah. Wallahu taala alam bisawab. Baik. Jadi Ya jelas. Ya, jelas ini riba ya. Jelas ini riba. Nah, karena antuna sebagai seorang karyawan itu harus ikut, maka mau nggak mau itu antuna harus ikut. Ya. Kondisinya apa? Kondisinya darurat. Maka caranya otomatis kan ada anti nanti menerima setiap tahunnya kan seperti itu. Maka apa yang anti lakukan? Anti terima dana tersebut, tapi mohon maaf jangan dipergunakan untuk pribadi. Jangan dipergunakan untuk anak-anak kita. Intinya jangan dipergunakan. Tapi ya dana tersebut serahkan kepada yang anti tahu betul-betul orang yang fakir, yang makannya aja susah. Atau anti bisa serahkan dana tersebut untuk fasilitas-fasilitas umum, kayak misalnya jalanan gitu, memperbaiki jalanan atau memperbaiki kamar mandi atau buat kamar mandi dan yang semacamnya. Dan saya biasa dengarkan ada alhamdulillah sekolah sunnah itu yang biasanya butuh perbaikan jalan gitu, pengecoran jalan, ya bisa ya anti salurkan ke tempat tersebut. Yang jelas ini jangan diambil ya karena ini hukumnya riba. Saya nggak tahu akadnya seperti apa. Tapi kalau iya biasanya ya antuna lebih paham ya. Ya biasanya antuna lebih paham maka itu dan antum tahu ini bukan transaksinya tidak sesuai dengan syariat kita. Allah taala alam bisawab. Rasul suka puasa hari Senin karena bertepatan hari lahir Nabi Muhammad SAW. Berarti Rasul merayakan hari lahirnya.
Tapi kenapa kita dilarang keluar Sulawesinya? Kenapa kita dilarang merayakan hari lahir dengan konteks kita atau maulid, ya? Jadi pertama, jikalau misalnya antum mau merayakan seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pertanyaannya sekarang, kenapa antum tidak berpuasa pada hari Senin? Ya, dan kenapa antum tidak lakukan itu 4 atau 5 kali dalam sebulan? Ada bukan kelima ya, sebulan itu. Ya, kenapa antum tidak lakukan ya 4 atau 5 kali dalam sebulan? Kan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa saya berpuasa pada hari Senin itu karena saya suka karena pada saat itu pada hari itu aku dilahirkan. Ya, sekarang kalau misalnya kita mau mengikuti Rasulullah SAW, kenapa kita tidak berpuasa pada hari Senin? Ya, dan kenapa kita tidak berpuasa pada setiap Seninnya? Karena Rasulullah SAW melakukan itu. Taib. Ya, demikian pula dengan hari Kamis. Yang pertama. Ya, yang kedua, ya, tidak ada satu riwayat pun yang datang kepada kita bahwa Rasulullah baik itu yang sahih, yang doif, mungkin yang palsu pun tidak ada yang menerangkan kepada kita bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menetapkan setiap tahunnya untuk merayakan kelahirannya dengan berpuasa. Ada nggak? Coba saya minta didatangkan dalilnya. Nggak mesti sekarang. Mungkin besok atau lusa atau pertemuan berikutnya. Tidak ada satupun, saya ulangi, tidak ada satupun dalil yang datang kepada kita, baik itu yang statusnya sahih, ya, ataupun yang doif, ya, atau mungkin yang palsu, yang datang kepada kita yang menerangkan bahwa Rasulullah menetapkan beliau merayakan sekali setahun kelahirannya dengan berpuasa, misalnya di hari tertentu, ya, gak ada kan? Yang ada apa? Rasulullah SAW berpuasa di setiap Senin dan Kamisnya, dan ada alasan yang lain. Kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam cinta berpuasa pada hari Senin dan Kamisnya? Bukan hanya ini alasannya. Bukan karena hari itu saja Rasulullah SAW hari Senin itu Rasulullah dilahirkan, enggak. Tapi di antara alasan terbesarnya adalah Rasulullah SAW mengatakan, ya yu'radu, bahwasanya Rasulullah mengatakan bahwa amalan seseorang itu diangkat, ya, diperlihatkan, dibawa naik kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada setiap hari apa? Hari Senin dan hari Kamis. Ini pekanannya. Ya, ini pekanannya. Kata Rasulullah SAW, wa uhibbu an yu'rada amali. Dan aku, kata Rasulullah, suka, cinta, amalanku diangkat, diperlihatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ana shaim. Dan aku dalam keadaan berpuasa. Nah, ini dalil bagi kita bahwa Rasulullah SAW cinta atau suka berpuasa pada Senin dan Kamis itu adalah karena pada saat itu amalan pekanan harian seorang hamba itu diangkat, naik, diperlihatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kata Rasulullah, saya suka, ya, amalan saya diperlihatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan saya berpuasa. Baik. Kemudian, tahukah kita apa yang melatar belakangi, ya, seperti yang ditanyakan oleh Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhu kepada Rasulullah. Saya mau tanya sama antum, apa yang melatar belakangi di antara alasan kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam banyak berpuasa di bulan Sya'ban? Bahkan dalam satu riwayat dikatakan bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berpuasa di bulan Sya'ban sebulan penuh, lalu kemudian Rasulullah melanjutkan pada bulan Ramadan. Ada yang tahu nggak alasannya? Kenapa Rasulullah banyak berpuasa di bulan Sya'ban? Ada yang tahu? Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhu itu pernah bertanya kepada Rasulullah berkenaan dengan masalah banyaknya Rasulullah berpuasa di bulan Sya'ban. Maka apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Bahwa amalan tahunan seorang hamba itu diperlihatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, diangkat naik kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu di bulan apa? Di bulan Sya'ban. Dan Rasulullah mengatakan, wa ana uhibbu an yurada amali wa ana shaim. Dan aku suka, aku cinta amalanku diperlihatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan aku berpuasa. Ya, jadi ini alasan terbesarnya, bukan karena Rasulullah melahirkan merayakan bukan dalam rangka merayakan kelahirannya, enggak. Apa iya ada orang merayakan kelahirannya setiap pekan 4 kali atau 5 kali? Ada? Hah? Antum kenapa enggak ikuti itu aja? Kenapa justru mengadakan perkara-perkara baru? Justru itulah kata para ulama, kenapa orang yang menetapkan 1 kali dalam setahun perayaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah bid'ah? Kenapa? Karena ini adalah pensyariatan.
Ini antum menetapkan sesuatu yang tidak pernah ditetapkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Maka kita katakan bahwa ini adalah perkara baru dalam agama kita. Ini adalah perkara bidah. Karena perkara-perkara yang semacam ini ya harus harus ada tuntunannya dari Rasulullah. Ini pensyariatan. Antum menjadikan satu tahun dalam setiap tahun itu perayaan ya atau hari raya yang mana itu tidak pernah ditetapkan oleh syariat kita, tidak pernah ditetapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masuk ke kota Madinah, ya, pertama kali masuk ke kota Madinah, beliau mendapatkan 2 hari raya yang biasa orang-orang Madinah pada saat itu merayakannya bermain-main pada kedua hari raya tersebut. Kemudian Rasulullah bertanya, apa ini, hari apa ini? Kemudian mereka menjelaskan bahwa 2 hari raya ini adalah hari raya kami, gitu kan. Kemudian Rasulullah mengatakan Allah sudah menggantikan dengan 2 hari raya yang lebih baik, yaitu Idul Adha dan Idul Fitri. Cuma itu perayaan kita. Ya, kapan kita membuat-buat perayaan selain itu, maka kita sudah melakukan perkara baru dalam agama kita ini. Ya, seperti itu. Jadi, kalau misalnya kita mau mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah, kenapa kita tidak berpuasa di setiap Seninnya, setiap Kamisnya, gitu kan? Ya, mungkin 4 atau 5 kali dalam sebulan. Kenapa kita tidak lakukan itu? Malah kita melakukan perkara-perkara baru yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bisa difahami ya. Jadi bukan alasan terbesarnya kenapa beliau berpuasa pada hari Senin itu bukan karena alasan terbesarnya semata-mata karena merayakan, enggak. Ya, pertanyaannya sekarang itu tadi, masa iya sih ada orang yang merayakan kelahirannya 4 kali dalam sebulan setiap hari Senin? Ya kan seperti itu. Dan kalau kita mau ikuti Rasulullah, kenapa kita nggak ikuti yang itu saja? Kita berpuasa pada setiap hari Seninnya. Dan itu tadi saya ulangi lagi bahwa tidak ada satu riwayat pun yang datang kepada kita mengatakan bahwa Rasulullah SAW dalam satu hari dalam setahun, di saat beliau lahir, ya, di bulan tersebut beliau mengadakan perayaan khusus berkenaan dengan masalah kelahirannya. Tidak pula para sahabat, tidak pula para tabi'in dan imam yang 4. Ya, bahkan para ulama pun berbeda pendapat tentang kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mereka mau merayakan ya apa yang disebutkan dengan Maulid atau kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad SAW, sementara mereka saja berbeda pendapat tentang tanggal berapa Nabi kita Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Ya, jadi nggak ada dalam agama kita. Jadi ini hanya dalil saja, bukan dalil, tapi ini dalil yang dijadikan oleh orang-orang yang suka mengadakan perkara-perkara baru dalam syariat kita ini. Allah Ta'ala alam bisawab. Taib. Jika kaum Quraisy sebelum Rasul lahir sudah menyembah Allah, ya, berhala juga jadi agama mereka, itu apa Ustaz? Ya. Dan mereka menyembah Allah syariat dari Nabi apa? Karena Rasul belum menyampaikan risalah pada saat itu. Ya. Taib. Jadi dalam Al-Quran dijelaskan bahwa kaum musyrikin itu mereka tidaklah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, mereka tidaklah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali mereka juga pasti menduakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi itu karakter orang-orang kaum musyrikin. Ya, jadi mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Juga dijelaskan dalam Al-Qur'an. Di antaranya banyak dalilnya, di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala in sa'altahum." Ya, jika engkau bertanya kepada mereka wahai Muhammad, orang-orang musyrikin itu, ya, man khalaqas samawati wal arda, siapa yang menciptakan langit dan bumi, la yaqulunallah, mereka pasti. Di sini Allah mempergunakan, ada di sini anun atau taukid di sini. Penegasan, mereka pasti la yaqulunna. Ya, mereka pasti akan mengatakan, pasti. Jadi mereka nggak ragu untuk menjawabnya. Wala in sa'altahum, jika engkau tanya mereka wahai Muhammad, siapa yang menciptakan langit dan bumi, la yaqulunna, mereka pasti akan menjawab, nggak ragu mereka jawab, la yaqulunna Allah, mereka pasti akan menjawab Allah. Itu mereka beriman.
Ya, dalam hal rububiyah. Ya, mereka beriman. Mereka beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, Allah yang mematikan, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang menurunkan hujan dari langit, ya Allah yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Ya, seperti itu mereka percaya itu, mereka tahu itu, mereka beriman itu, mereka mengimani itu. Akan tetapi yang tidak bisa mereka lakukan adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Adapun agama yang seharusnya mereka jalankan, ya sebelum datangnya Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah agama nenek moyang mereka, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Itu yang seharusnya mereka jalankan. Ya, siapa yang berpegang teguh dengan agama ya Nabi Ibrahim pada saat itu, dan ada beberapa orang, yang berpegang teguh, disebutkan itu dalam sejarah, ada beberapa orang yang masih berpegang teguh dengan agamanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Di antaranya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, di saat bangsa Arab pada saat itu bobrok, rusak gitu kan. Mereka menyembah berhala gitu kan. Dekadensi moral ya di antara mereka gitu kan, kemunduran moral, hancurnya moral mereka, khamar, perzinahan, perjudian yang merebak di tengah-tengah orang-orang jahiliyah pada saat itu. Itulah kenapa Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu beruzlah, mengasingkan diri di gua apa? Di gua Hira pada saat itu. Ya. Karena kenapa? Melihat kehancuran, melihat kemunduran bobroknya orang-orang Arab pada saat itu. Ya, maka beliau pun beruzlah. Lalu kemudian turunlah wahyu pada saat itu. Nah, kemudian kita lihat ada beberapa orang sahabat, misalnya contohnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau sebelum Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak pernah menyembah yang namanya berhala. Yaitu Abu Bakar. Ya, beliau tidak pernah meminum yang namanya khamar. Ya, walaupun khamar ya adalah merupakan stylenya orang Arab pada saat itu. Kalau ibarat kita khamar di kalangan orang-orang Arab pada saat itu ibaratnya kayak es teh manis saja kalau kita. Teh panas, teh tawar itu kayak kita. Jadi nggak bisa kalau nggak minum khamar gitu. Itu stylenya orang Arab pada saat itu. Akan tetapi orang-orang seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, itu sudah tidak minum khamar dan mereka tidak menyembah berhala. Ya, mereka tidak menyembah berhala. Jadi mereka berpegang kepada millahnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ya, seperti itu. Allah taala alam bisawab. Ya, adapun orang-orang musyrik sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus, ya itu nanti akan ada. Saya belum baca ya, apakah dijelaskan nanti dalam kitab ini bahwa ada orang pertama yang membawa berhala ya ke Arab pada saat itu, ke Mekah pada saat itu, ya lalu kemudian orang-orang Arab pun mengikuti menyembah berhala tersebut. Itu ada nanti, insya Allah akan ada kita jelaskan nanti. Allah Taala alam bisawab. Ya, adapun orang-orang yang meninggal pada saat itu, lalu kemudian dia mensyarikatkan Allah Subhanahu wa taala, tidak mengikuti millahnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, maka ya dia akan dimasukkan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak perlu kita jelaskan lagi, sudah masyhur hadis-hadisnya bagaimana kedudukan ayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kedudukannya ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak perlu kita jelaskan lagi karena ini juga sering mengundang polemik di tengah-tengah umat. Ya, taib, Allah taala alam shawab. Taib, ini saja yang bisa Anda sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Ya, mohon maaf jika ada yang kurang atau ada yang salah. Yang kurang dan yang salah itu murni dari anak pribadi, dari syaitan dan lemahnya ilmu. Yang benar itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Taib, ada satu lagi, Anda nggak lihat, afwan. Mau bertanya tentang sepersesusuan ini. Apa arti sepersesusuan? Ya, jadi artinya begini. Misalnya si A lagi menyusui anaknya. Ya, si A lagi menyusui anaknya. Kemudian si B juga mempunyai bayi yang butuh kepada butuh kepada susu. Ya, ASI lah gitu kan, seperti itu. Nah, ternyata si B ini contoh kasus misalnya ASInya tidak bisa keluar. Jadi nggak bisa keluar sama sekali. Sementara si bayi ini tidak bisa minum susu formula misalnya, ya. Akhirnya apa yang terjadi? Kemudian si B ini ternyata mengenal si A. Akhirnya dia meminta tolong kepada si A ya untuk menyusukan anaknya. Ya, seperti itu. Akhirnya si bayi dari si B ini pun diserahkan kepada si A untuk disusukan. Ya, jadi kalau misalnya si A habis menyusukan bayinya, kemudian dia ambil misalnya bayinya si B lalu kemudian dia susukan, ya. Dan kata para ulama sampai 5 kali. Ya, jadi disusukan sampai 5 kali sampai kenyang. Ya, 5 kali sampai kenyang.
Nah, barulah kemudian disebut sebagai sepersusuan. Jadi kalau si A misalnya punya anak laki-laki, si B punya si A punya bayi perempuan, ya kemudian si B punya bayi laki-laki, maka anaknya si A dan si B ini namanya saudara sepersesusuan, ya. Dan ini tidak dibolehkan untuk apa? Tidak dibolehkan untuk menikah, ya. Dan ini masuk mahramnya seperti itu, ya. Tapi enggak asal sekali gitu kemudian setelah itu disebut sepersuan enggak. Ya kata para ulama 5 kali sampai kenyang. Dan tentu ibu-ibu tahu ya, yang biasa menyusukan itu tahu kapan si bayi ini ya kenyang gitu ketika dia menyusu. Ya mungkin ya dia menyusu beberapa menit, kemudian dia lepaskan sendiri atau dia tertidur, wallahu taala alam bisawab, ya sesuai urufnya yang berlaku di masyarakat kita. Itu namanya saudara sepersesusuan dan sekarang masih ada. Dan ini harus dijelaskan. Ya, ini harus dijelaskan karena jangan sampai mereka menganggap bahwa ya antara anaknya si A dan si B ini ya bukan mahram lalu kemudian di belakang hari boleh menikah. Ini tidak diperbolehkan untuk menikah. Wallahu taala alam bisawab. Ini yang anak ketahui. Mohon maaf jika ada yang salah atau ada yang keliru. Yang salah dan yang keliru itu murni dari anak pribadi, dari syaitan dan dari lemahnya ilmu. Yang benar itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Naktafi bihadzal qadar wa nakhtatim bi subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.